صلي على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها. Salah satu dari sekian banyak keagungan Islam adalah di mana segala aktivitas umat muslim dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi, sehari, semalam, atau 24 jam itu semua tidak ada yang sia-sia. Semuanya diatur oleh Islam sedemikian mungkin sehingga tidak ada satu aktivitas pun yang sia-sia. Semua ada hikmah. Bahkan setiap hembusan napas kita pun itu bermakna atau ada hikmahnya. Nah, maka kita sebagai umat Islam atau sebagai muslim, kita berusaha untuk menggali hikmah tersebut sehingga setiap gerakan kita, setiap yang kita kerjakan itu semuanya bernilaikan ibadah, sehingga akan menambah pahala dan tentunya untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, aktivitas kita sehari-hari seperti makan, minum, tidur, ya, keluar kamar mandi, masuk kamar mandi, apalagi kemudian keluar rumah, masuk rumah, dan lain sebagainya, ya, aktivitas-aktivitas yang biasa kita lakukan di tiap sehari semalamnya itu semuanya diatur, ya, ada adab-adabnya sehingga tidak ada yang sia-sia begitu saja. Ini di dalam kitab Muraqil Ubudiyah karya Syekh Imam Nawawi Al-Bantani. Di sini membahas tentang adab-adab aktivitas kita sehari-hari. Dan di sini dimulai dari adab ketika bangun tidur, ya, karena memang mulai aktivitas kita adalah ketika pas bangun tidur itu. Nah, bagaimana kita dalam Islam cara tidur atau cara bangun tidur yang baik ini, yang disebut adab itu, ya, cara yang baik sehingga semuanya bermanfaat gitu. Maka di sini diterangkan qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi. Faslun fi adabil istayqadhi minan naum. Pasal ini menerangkan tentang adab bangun dari tidur. Nah, di sini juga wa adabil lubsi, ya, memakai pakaian, adab memakai pakaian. Fa idza stayqadta, maka apabila kamu bermaksud bangun, ya, ai aradta bermaksud al istayqadha bangun minan naumi dari tidur, litahsilil fadilatil uzma, untuk menghasilkan fadilah yang besar, fajtahid, maka bersungguh-sungguhlah fi antastayqadha atau antastayqadha, bangun kamu qabla tulu'il fajri, sebelum waktu fajar. Nah, jadi yang pertama adab ketika bangun tidur itu adalah berusahalah untuk bangun itu sebelum waktu fajar terbit, ya, sebelum fajar terbit atau sebelum waktu sholat subuh datang. Itu silahkan berapa menit, ya, apa mau setengah jam atau lebih daripada itu, karena nanti ada aktivitas sebagai adab juga, ya, sebelum kita melaksanakan sholat. Nah, kenapa kita harus ataupun dianjurkan bangun tidur ini sebelum fajar? Nah, tadi, ya, untuk menghasilkan fadilah yang besar. Di antaranya di sini adalah litusolliya, supaya engkau bisa melaksanakan sholat awalal waktu, di awal waktu. Nah, jadi kalau kita bangun sebelum waktu subuh, maka peluang besar untuk sholat di awal waktu itu bisa kita dapatkan. Nah, karena memang sejatinya setiap sholat, ya, yang 5 waktu itu harusnya dilaksanakan di awal waktu. Sebagai apa? Hukukus sholat itu di antara hak-hak sholat harus dilaksanakan di awal waktu. Nah, kecuali ada uzur syara, ya, nah, itu ya boleh tidak di awal waktu. Nah, kemudian li'anna taglisa aula minat tanwir, sesungguhnya gelap itu lebih utama daripada terang. Li'anal insana, karena sesungguhnya manusia idza syara'a fi sholati min awalil waqti wa fi dzalikal waqti dzulmatun kanat malaikatul laili hadiratan. Karena kalau manusia, kalau kita, ya, sholat di awal waktu, ya, sholat di awal waktu itu keadaan alam dunia ini masih gelap. Nah, kalau alam ini masih gelap, malaikat malam itu masih hadir, ya, kan kita itu dijaga oleh malaikat, ya, disaksikan oleh malaikat. Ketika masuk malam kita disaksikan oleh malaikat malam. Nanti kalau sudah waktunya siang, malaikat malam berangkat diganti dengan malaikat siang, dan terus bergantian seperti itu.
Untuk apa? Untuk menyaksikan kita, kemudian nanti disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kalau kita sholat di awal waktu itu malaikat malam masih hadir di situ. Masih ada gitu. Nah, kemudian summa idzam tadat as-shalatu bisababi tartil qiraati hatta dhahara daw'u kanat malaikatun nahari hadiratan aydan. Nah, seandainya kita ini sholatnya agak dipanjangkan, misalkan tartil bacaannya, kemudian surah-surah setelah Fatihahnya ini panjang-panjang, ya nyantailah sholatnya itu. Lalu kemudian tibalah atau datanglah samar-samar itu fajar itu, ketika di tengah-tengah sholat itu, maka malaikat malam berangkat karena sudah ada samar-samar itu ya, cahaya. Nah, datang langsung diganti oleh malaikat siang, sehingga malaikat siang pun hadir di situ, ya. Wahum, dan mereka malaikat malam dan malaikat siang ini yashhaduna, menyaksikan sholatnya seseorang itu. Nah, jadi kita disaksikan oleh dua rombongan malaikat malam dan malaikat siang. Kata malaikat malam kepada Allah SWT, kalau bahasa kita, ya Allah, ketika saya mau meninggalkan, si hamba ini sedang sholat ya Allah, sedang sholat subuh. Nah, nanti malaikat siang, ya Allah, ketika aku datang, si hamba ini sedang sholat subuh. Jadi lebih kuat. Nah, ini salah satu di antara fadilatul uzmanya, kita bisa disaksikan oleh para malaikat, baik malaikat malam maupun malaikat siang.